Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Mega Intan Permatasari dengan NPM 2102090002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah atau fakta-fakta sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi tolong cari baik-baik ya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meura Selo pada tahun 1267 sampai 1524 Masehi. Dahulu kerajaan ini tergolong kerajaan yang sukses sebagai pusat perdagangan, meski dulunya adalah dua kerajaan. Kemudian disatukan oleh pedagang Indonesia yang beragama Islam. Pada masa kerajaan Samudra Pasai ada banyak sekali peninggalannya. Salah satunya yang paling terkenal ialah makam Sultan Malik Al-Saleh di Riau, Masjidil Samudra Pasai, dan hikayat para raja Pasai. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ayyub Muhammad Shah pada 1496 Masehi, sebelum akhirnya runtuh di awal abad ke-20. Kesultanan Kerajaan Aceh baru berdiri semasa di tahun 1524 Masehi usai mengambil alih Samudra Pasai. Kerajaan yang terletak di kota Raja Asal yang lebih dikenal dengan Banda Aceh ini mencapai puncak kejayaannya saat masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1507 sampai 1635 Masehi. Adapun peninggalan dari Kerajaan Aceh ialah Masjid Baitur Rahman, Ruang Emas Kerajaan Aceh, Taman Sari Gunungan, Makam Iskandar Muda. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16 Masehi seiring kemundurannya Majapahit. Pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah adalah putra Raja Majapahit dan istrinya yang berasal dari Cina dan menjadi mualaf. Raja kerajaan Demak setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 yaitu Adipati Unus pada tahun 1488 sampai 1521. Adipati Unus adalah putra Raden Patah. Peninggalan kerajaan Demak ialah Pawestren, Masjid Agung Demak, Soko Tatar, Makam Sunan Kalijogo, Pintu Geledak. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Dahulu tempat ini yang sangat penting menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Semula Cirebon hanya sebuah gubuk kecil yang didirikan oleh Ki Gendeng Tapa. Tempat ini kemudian menjadi pelabuhan penting dan ramai dikunjungi orang-orang. Lama-kelamaan berkembang menjadi kota besar. Cirebon kemudian berubah menjadi tempat pelayaran dan perdagangan hingga akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Jawa Barat. Pendiri dari kerajaan Cirebon bermula dari keturunan kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi, dan istri pertamanya bernama Subalarang, putri dari Ki Gendeng Tapa. Pangeran Cakrabuana bukan anak satu-satunya. Ia memiliki saudara kandung bernama Nyai Rara Antang dan Raden Kian Santang. Peninggalan kerajaan Cirebon sebagai berikut: Keraton Kanoman, Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Kecirebonan, Masjid Sang Cipta Rasa, Makam Sunan Gunung Jati, dan Kereta Singa Barong Kasepuhan. Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Malaka karena serangan dari Jawa, Majapahit, dan Siam, Thailand. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16. Pendiri Kerajaan Malaka adalah Parangsuara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang.
Masehi. Pada masa pemerintahnya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Trengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Setelah 1 abad berdiri, kerajaan Malaka runtuh pada 1511 Masehi karena serangan Portugis. Adapun peninggalan dari kerajaan Malaka sebagai berikut: Masjid Agung Delhi, Masjid Johor Bahru atau Masjid Sultan Abu Bakar, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Kerajaan didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada 1257 Masehi. Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum pada 1432 sampai 1486 Masehi. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika di pemerintahan oleh Sultan Baabullah pada 1570 sampai 1583 Masehi. Adapun peninggalan dari kerajaan Ternate yaitu sebagai berikut: Masjid Jami Sultan Ternate, Istana Sultan Ternate, Benteng Toluko, Makam Sultan Baabullah. Selain peninggalan berupa bangunan bersejarah, masjid ataupun hikayat, ada pula peninggalan kaligrafi yang bisa kita lihat sampai sekarang, yaitu sebagai berikut. Salah satu peninggalan kaligrafi yang sudah dikenal sejak saat dulu adalah makam Fatimah binti Maimun yang ada di wilayah Gresik. Makam Fatimah Maimun bukan hanya sekedar peninggalan saja, melainkan juga sebagai simbol bahwa pada masa tahun meninggalnya beliau sudah ada agama Islam di wilayah tersebut. Mungkin buat yang belum tahu siapa Fatimah binti Maimun akan bertanya-tanya ya. Jadi beliau adalah salah seorang wanita beragama Islam yang wafat dengan batu nisan bertuliskan kaligrafi Arab Kufi. Bisa dikatakan makamnya adalah makam dengan batu nisan tertua di Indonesia. Bukan hanya keberadaan agama Islam saja yang membuktikan batu nisan tersebut, melainkan juga keberadaan komunitas Islam di wilayah Gresik. Sementara itu, terkait gaya tulisan pun menunjukkan ciri khas seseorang datang dari pantai tersebut, di mana di antaranya ada orang yang berasal dari kawasan Timur Tengah dan bisa dipastikan mereka adalah pedagang. Mengapa berdagang? Hal ini karena sebelumnya pernah ditemukan gaya tulisan serupa di wilayah Parang, Champa bagian selatan. Hubungan antara pedagang Timur Tengah dengan pedagang Champa tersebut membentuk jalur lintasan dagang orang Muslim. Selain bukti adanya makam Fatimah binti Maimun, ada pula peninggalan sejarah Islam lainnya yang berupa kaligrafi Maulana Malik Ibrahim. Kabarnya kaligrafi yang tertulis di batu nisan beliau tak banyak orang yang bisa membacanya. Bahkan bisa dipastikan hanya ahli sejarah saja yang mampu membacanya. Terkait hal itu pula bisa kita saksikan bahwa tulisan kaligrafinya bernaung di atas batu marmer dengan corak yang halus, membuat banyak sekali pertanyaan apakah pada masanya sudah secanggih itu. Maksudnya adalah, apakah pada masa itu sudah ada orang yang bisa membuat karya seni secanggih itu? Namun, seorang peneliti mengungkapkan bahwa batu nisan tersebut kemungkinan impor asal Gujarat, India. Mengapa demikian? Karena batu nisan marmer sudah banyak dijumpai di Gujarat, India. Bahkan saat familiar di pemakaman, bisa dikatakan bahwa mendatangkan batu nisan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, lantas apa dong tulisan di batu nisannya? Tulisan di batu nisan Maulana Malik Ibrahim adalah tulisan yang besar merupakan kalimat basmalah. Dilanjutkan pada kalimat besar yang kedua adalah syahadat tauhid. Dilanjut lagi dengan Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Dapat di bawah tulisan basmalah terdapat Quran Surah At-Taubah ayat 21 dan ayat 22 di bawahnya. Adapun di bagian akhir merupakan ayat kursi. Sementara itu di bawahnya lagi pula pujian doa untuk beliau. Selain Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri pun memiliki kaligrafi pada batu nisan di makamnya. Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang begitu berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa. Sunan Giri selain dikenal dengan penyebar agama Islam, juga dikenal sebagai pendiri keraton di wilayah Gresik. Beliau adalah warga asli Belambangan dan dilahirkan
memiliki banyak sekali julukan, seringkali banyak orang yang kebingungan. Namun, buat kamu yang ingin pelajari lebih dalam seperti wajib tahu siapa julukan beliau, seperti Hal, Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakir, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Beliau wafat dan dimakamkan di daerah Gresik, Jawa Timur. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok wali songo yang satu ini? Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo dengan makam bergaya unik. Mengapa? Karena kombinasi kaligrafinya berpadu asal Jawa, Arab, dan juga Cina. Bukan hanya itu saja, setiap arsitekturnya juga tersusun secara rapi oleh seolah sudah menepati bagian-bagiannya sendiri. Salah satu tulisan Jawa menepati bagian masannya. Untuk bagian desain interiornya dipenuhi dengan kaligrafi Cina dan dilengkapi pula oleh polesan peserta keramik. Selain itu, hal yang tak kalah menakjubkan adalah benda-benda tersebut rupanya sangat unik dan terpampang di sepanjang jalan pemakaman beliau. Lantas, di mana letak kaligrafi Arabnya? Jelas saja kaligrafi Arab memenuhi ruang lingkup kaligrafi yang menghiasi indahnya bangunan beserta dinding makam tersebut. Pastinya, jika kamu menyaksikan ini, sudah pasti akan kagum deh. Peninggalan lainnya yang bercorak Islam ada makam Ratu Nasriah. Siapa sangka jika makam yang satu ini dinobatkan sebagai salah satu makam terindah di wilayah Asia Tenggara. Makam ini berupa ukiran dan batu pualam yang bagus. Diungkapkan oleh seorang profesor Dr. Senok Haujo yang menyaksikan makam tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Makam Ratu Nasriah memiliki ukuran tinggi yang menyatu dengan jihadnya. Bukan hanya itu saja, seluruh bagian makamnya juga konon kabarnya terbuat dari batu pualam. Batu yang satu ini khusus didatangkan dari kawasan Gujarat, India. Bahkan bisa disaksikan sendiri pada gambarnya bahwa seluruh bagian makam ini dipenuhi kaligrafi. Inilah kubur yang bercahaya, yang suci, ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya. Narashiah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, dan putra Sultan Muhammad, putra Sultan Malikul Saleh, kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Meninggal dunia dengan rahmat Allah pada hari Senin 17 Zulhijjah 832. Di atas adalah makna dari ungkapan pada kaligrafi di makam Ratu Nasriah. Adapun pada sisi makam yang lain terdapat kaligrafi yang tertera di dalam Al-Quran seperti halnya surah Al-Baqarah ayat 286 dan 298. Dan bukan hanya itu saja, terdapat pula surat Yasin serta Quran surah Al-Imran ayat 18 dan 19. Karena kekaguman Profesor Dr. Senok Haujo akan makam Ratu Nasriah sampai-sampai dituliskan dan diterbitkan menjadi buku. Sekalipun makam tersebut sudah ada sejak lama, hingga saat ini pun masih utuh. Bahkan tidak ada kerusakan dari makam batu pualam tersebut. Seolah-olah sikap dan keindahan sang ratu terwakilkan oleh batu pualam yang indah. Jadi, itulah beberapa peninggalan Islam yang ada di Indonesia. Pada dasarnya ada banyak sekali peninggalan yang belum dibahas satu persatu. Terlebih jika membahas seputaran peninggalan yang berkaitan dengan kerajaan, pastinya akan sangat banyak. Meskipun begitu, sebagai generasi penerus bangsa, kita memang patut mengetahuinya, bahkan melestarikannya pula agar generasi selanjutnya tidak asing dengan kisah-kisah kesultanan seperti ini. Selain daripada itu, hikayat-hikayat juga bisa dengan mudah dibaca pada saat ini. Bisa misalkan dengan internet saja. Baik, apalagi kita sekarang generasi penerus bangsa. Kita harus tahu budaya kita, sejarah kita. Jangan tergerus dengan budaya barat. Saya percaya anak-anak zaman sekarang memiliki pribadi yang sangat lebih baik dari sebelumnya. Maaf bila dari video ini memiliki kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.